Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Turoji selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Glani, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri 1 Glani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara grup sharing budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak pada siang hari ini. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Turoji, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmatnya. Pada pagi ini kita sehat semuanya, bisa melaksanakan tugas seperti biasanya. Salawat dan salam akan kita sampaikan pada bapak kita ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada ibu guru keluarga besar SD Negeri 1 Glani yang kami hormati, pada kesempatan ini kami bersyukur sekali dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak bersama Ibu Hermi Kurniasih, sarjana pendidikan. Ini merupakan kegiatan calon guru penggerak yang akan membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Mudah-mudahan betul-betul nanti budaya positif ini bisa diterapkan khususnya di satuan pendidikan di SD Negeri 1 Glani ini. Isi daripada budaya positif antaranya adalah disiplin, kemudian juga nilai kebajikan, keyakinan kelas, dan restitusi. Harapan kami mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan lancar, sukses. Tentunya nanti akan bisa memberikan kemanfaatan, kemajuan bagi dunia pendidikan, khususnya di SD Negeri 1 Glani ini melalui budaya positif yang pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Hermi Kurniasih SPD. Mungkin itu, mudah-mudahan kegiatan berjalan dengan baik dan akan membawa dampak positif bagi kita semuanya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga yaitu pemaparan materi kepada Ibu Erni, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Turoji SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Glani, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf
Negeri Satuwani. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara grup sharing materinya budaya positif tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terima kasih telah memberikan kesempatan dan berkenan untuk menghadiri kegiatan ini. Kegiatan ini adalah tugas kami di Pendidikan Guru Penggerak, tepatnya di modul 1.4 materi budaya positif. Di sini kami diharapkan melaksanakan aksi nyata, yaitu memberikan pemahaman dan pengalaman kepada rekan-rekan sejawat tentang apa yang telah kami peroleh. Ini adalah tim kami, Bapak Ibu. Yang pertama di ujung kanan itu adalah fasilitator kami. Beliau adalah Putri Sulistiorini. Rumahnya ada di Surakarta. Kemudian yang ada di samping kiri adalah Ibu Anindita Triutami. Beliau adalah pengajar praktik kami dari SMP Negeri Jajar. Kemudian yang di tengah saya sendiri, Bapak Ibu. Saya adalah CGB Angkatan ke-8 dari Kabupaten Wonosobo. Di sini saya bukan memaparkan di Bapak Ibu, saya akan berusaha, kita akan sharing bersama. Tadi di judul juga dikatakan grup sharing, jadi kita akan sharing bersama. Apa yang saya peroleh bisa kita gunakan bersama dan tentunya nanti bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu juga. Tujuan kegiatan ini adalah membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan-rekan. Sebelum kita mulainya, Bapak Ibu bisa dilihat gambar di depan. Ini gambar. Ini gambar apa nih Bapak Ibu? Orang. Ya, menanam apa di bawah? Jagung atau padi ya? Jagung. Jagung. Saya melihatnya malah padi, itu jagung ya. Ternyata filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu di dunia pendidikan menggunakan petani tersebut. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara menggunakannya di dunia pendidikan. Kira-kira ladang atau sawah itu ibarat apa ya Bapak Ibu? Siswa. Sawahnya adalah siswa menurut Bapak Ibu. Kita lihat ya. Ladang atau sawah adalah sekolahnya, ya. Sekolahnya bukan siswanya. Kemudian kalau petaninya, kira-kira siswanya atau gurunya? Guru. Kita lihat ya. Ya, adalah gurunya. Kemudian tanamannya bisa padi, bisa jagung, bisa sayur, adalah siswa atau murid. Ya, begitu ya Bapak Ibu, bahwa Ki Hajar Dewantara itu membawakan filosofinya tersebut bahwa seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani. Petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya subur. Petani akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuh tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Sama seperti kita guru, kita harus memastikan sekolah kita itu lingkungannya itu nyaman untuk murid-murid kita. Di sini petani menanam padi, bisa jagung, bisa padi ya, bisa sayur, bisa kentang juga. Petani menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, dapat memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, dan membasmi ulat-ulat yang mengganggu. Jadi petani kalau nanggore jagung buatan saged dados beras nggih padi nggih Bapak Ibu. Jadi ketika menanamnya jagung pasti tumbuhnya jagung. Ketika menanam padi tumbuhnya jadi padi. Jadi sama dengan guru, kita tidak bisa memaksakan kehendak anak. Kita hanya bisa menuntun mereka agar berbuat.
berkualitas. Kalau petani itu nandur padi tetapi tidak dipupuk, mungkin padinya jadi tidak berkualitas, apa? Eva? Jadi kurus, padinya kurus, panennya tidak melimpah ya. Nah, sama ketika kita juga guru, kita mengibaratkan sekolah itu tempat bercocok tanam. Jadi kita sebagai petaninya, Bapak Ibu. Nah, inilah tugas kita. Kita guru itu harus mengusahakan menciptakan lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang aman dan nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan yang mengganggu perkembangan atau potensi murid. Sama seperti kita kemarin kita berdiskusi tentang visi misi ya Bapak Ibu sudah ya. Itu kita menginginkan impian murid kita itu murid yang kemarin muridnya ini seperti apa nggih? Bahagia, damai, berakhlak mulia. Jadi tadi seperti di yang kita bahas waktu visi misi, kita menginginkan murid kita itu berakhlak mulia, murid kita bahagia. Nah, itu tugas guru di sini adalah kita harus menciptakan lingkungannya dulu, lingkungan yang nyaman, yang aman, dan berusaha menghalangi segala gangguan bagi murid kita. Yang selanjutnya, guru juga menciptakan suatu lingkungan yang positif. Lingkungan positif yang terdiri dari warga saling mendukung. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu kita saling mendukung ya? Kita alhamdulillah sudah berkolaborasi dengan baik. Selanjutnya, saling belajar, saling bekerja sama. Tentunya akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Kemarin kita sudah rapat dengan Bapak Kepala Sekolah, kita menginginkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada dilanjutkan, ditambah beberapa kebiasaan lain ya. Nah, pembiasaan ini jika berjalan itu akan tumbuh karakter-karakter baik. Tetapi kalau pembiasaannya tidak berjalan, mungkin tidak akan tumbuh karakter yang baik. Jadi ketika pembiasaan itu terus berjalan, itu akan menumbuhkan karakter baik bagi warga sekolah dan akhirnya akan muncul budaya positif. Bapak Ibu guru, kita refleksikan di sekolah kita dulu. Kita amati lingkungan sekolah kita. Bagaimana suasananya? Kira-kira muridnya saling berinteraksinya bagaimana? Kalau menurut Bu Yani bagaimana? Kalau saya amati untuk anak-anak, alhamdulillah mereka sudah saling membantu, kemudian ikut kolaborasi dan saling bertanggung jawab terhadap tugas yang ada. Sudah berkolaborasi, saling membantu dan bertanggung jawab, oke? Kalau menurut Bu Eva, kira-kira apakah mereka saling berkelahi? Tidak, mereka malah saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Saling bekerja sama. Iya. Tapi kalau Bu Eva pernah menjumpai murid berkelahi? Selama ini belum, mungkin bukan berkelahi ya, lebih ke bercekcok kecil lah. Bertengkar kecil ya, umumnya anak ya. Kalau berkelahi dalam seperti tawuran itu alhamdulillah tidak ada ya. Untuk murid, apakah sudah saling menyapa dan berjabat tangan dengan guru? Bagaimana menurut Pak Mun? Ya, menurut saya murid-murid baik murid laki-laki maupun perempuan ini sudah membiasakan berjabat tangan dengan bapak dan ibu guru dan juga sesama murid atau teman. Oh ya, sudah ya, apalagi setiap pagi kita berbaris di luar ya untuk menerapkan 5S ya. Apakah gurunya saling bertegur sapa? Iya. Ya. Gurunya bertengkar tidak? Tidak ya. Biasanya malah bercanda terus ya. Dan alhamdulillah sudah saling berkolaborasi. Ketika guru menyelesaikan permasalahan atau permasalahan murid ada kasus-kasus, mungkin ada yang ingin menceritakan. Oke, mungkin ada cerita mungkin kasus di kelas kemudian menyelesaikannya bagaimana? Kalau saya pribadi untuk cara penyelesaiannya adalah dengan cara anak sama anak saya panggil, kemudian diselesaikan, kemudian anak sama anak untuk saling minta maaf, salaman. Jadi dipanggil dulu, dicari tahu apa penyebab
Ya, betul sekali ya Bapak Ibu, kita harus cari dulu penyebabnya. Kadang kita guru menganggap kita benar, kadang kita langsung menyalahkan anak, itu tidak bisa ya. Kita harus mencari dulu permasalahannya. Kemudian untuk lingkungan sekolah, apakah sudah bersih dan rapi? Sudah. Ya, walaupun kadang kita masih menjumpai sampah ya Bapak Ibu, itu yang menurut saya menjadi permasalahan di sekolah. Kadang kalau untuk bersih rapi, alhamdulillah sudah, hanya beberapa anak kesadaran akan sampah masih kurang. Sering lupa ya Bu. Jadi ketika tempat sampahnya di sebelah sini pun mereka malah buang sembarangan. Kemudian yang saya sering lihat itu kadang kalau ada sampah yang masih di sembarangan, itu anak belum ada kesadaran untuk mengambil kalau bukan sampah mereka. Nah itu tugas kita bersama-sama di dalam disiplin positif yang ingin saya kembangkan. Itu juga saya ingin tentang kesadaran anak dalam sampah. Jadi ketika paling tidak melihat sampah di jalan itu, mereka punya niat untuk mengambil dan membuangnya. Itu termasuk terkait dengan pembiasaan membuang sampah. Kadang-kadang memang terjadi anak kembali. Sini kita mengajarkan anak-anak untuk peduli terhadap lingkungan. Tapi itu juga perlu kita berikan contoh. Bukan hanya anak-anak saja, kita pun juga harus peduli terhadap lingkungan. Artinya ketika kita mendapati entah itu bungkus atau apa, ya kita tetap diadakan anak memungut dan memasukkan tempat-tempat itu dalam rangka kita memberikan teladan contoh bagi peserta didik. Mungkin juga kita lakukan. Terima kasih Pak Kiroci. Pastinya Pak Kiroci sudah memahami isi dari modul tersebut, karena memang di modul itu budaya positif itu salah satunya adalah kita juga sebagai orang dewasa memberikan contoh atau teladan terlebih dahulu. Selain pembiasaan yang harus terus berlanjut, kita sebagai gurunya juga harus memberikan teladan. Terima kasih Pak Kiroci. Pastinya sudah paham dengan modul tersebut. Sebelum kita lanjutkan, pernah ada yang bermain buka tutup? Belum. Ya biar mungkin guru kelas 1 biasanya sudah. Bu Eva bisa mendampingi saya di depan. Bapak itu bisa berdiri, ya supaya buka tutup. Nah, nanti di sini bisa diperhatikan ya. Nanti ketika buka, kita buka. Ya bisa bersama-sama ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan dibimbing kakek. Buka tutup, dibangunin baru. Buka tutup, bertepuk tangan. Tadi kita sudah belajar, kita sudah bisa gerak-gerak ya, biar semangat, buka tutup. Nah hari ini kita punya permainannya namanya cobalah buka. Ayo cobalah buka. Cobalah buka. Nanti di sini kita akan bermain namanya cobalah buka. Di sini saya ingin kelompok A. Kelompok A itu nanti yang saya berikan kertas ya Bapak Ibu. Kelompok A yang saya beri kertas. Kelompok B. Kelompok A itu coba tuliskan satu hal, boleh benda, boleh hal yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Paling berharga, Bapak Ibu, bawa istri ya Pak. Boleh benda, boleh harta, boleh manusia, boleh hewan, boleh tumbuhan. Lalu nanti disimpan di tangan, ditutup. Tadi sudah buka tutup, sekarang ditutup.
Lalu nanti tugas kelompok B adalah yang tidak dapat kertas. Kelompok B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan kelompok A. Boleh membujuk, memarahi, menggoda, menggelitik, ataupun menawarkan uang atau benda apapun boleh. Nanti Pak Mon bisa mencoba membuka punya Bu Eva atau punya Pak Raji. Nanti Bukas yang menulis. Bukas coba membuka punya Pak Matur. Oke. Nanti bisa mencoba membuka punya dia. Nanti saya mencoba membuka punya Bu Eva. Sudah paham ya Bapak Ibu? Sekarang tim A sudah menuliskan ya apa yang berharga ditutup karena itu berharga bagi Bapak Ibu. Nah, nanti kelompok B akan mencoba membuka, boleh membujuk, memarahi, menggoda ataupun menawarkan sesuatu. Ya bisa dimulai ya Bapak Ibu, bisa dimulai. Dengan cara bagaimana? Salaman diambil gitu. Sekarang coba dari Bu Uci. Uci bisa membuka? Coba kesini Bu Uci diceritakan yang tidak bisa. Ini namanya Mbak. Berarti dia yang tidak bisa. Ya. Bu Uci tidak bisa kenapa? Sudah diapa? Saya tadi dengan Bu Yani sudah mencoba dengan Raiman. Bu Yani cantik sekali sebetulnya dan lain-lain, kemudian tidak tepat. Kemudian dengan cara menawari sesuatu, Bu Yani saya punya makanan enak, tidak tepat juga. Ditawarnya kurang besar. Saya ingat lagi, saya punya uang Bu Yani, tidak mau juga. Kemudian saya pakai senjata terakhir, tak gitu-gitu tetap tidak berhasil. Ya, terima kasih. Coba Bu Yani, kenapa bisa diceritakan kok perlu ditawari apa Bu Yani? Uang. Makanan tidak mau kenapa? Tapi Bu Uci sudah merayu saya dengan penuh dengan semangat, tapi saya tetap tidak memberikan. Kenapa? Karena menurut saya harta yang paling berharga adalah bagi saya keluarga, dan keluarga ini tidak akan bisa digantikan dengan bujuk rayu ataupun uang ataupun apapun menurut saya. Tapi Bu Eva mengisi apa Bu Eva? Saya mengisi anak saya. Berarti apa? Anaknya diminta apa deh?
Oh keluarga, makanya tidak mau diberikan ya Bapak. Tadi saya tawarkan rumah malah ya tidak mau. Ya Bapak Ibu, ternyata tadi ada yang bisa dibuka, tetapi ketika saya tanya ternyata sebenarnya tidak mau membuka. Nah ternyata yang dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol untuk membuka menutup, yang mengontrol si A atau si B? A. Tapi tadi bisa dibuka karena dipaksa oleh si B, begitu ya? Ada juga dengan trik ya tadi, faktor dengan trik. Nah ternyata kita sendirilah yang memegang kontrol atau atas kepala tangan kita. Apakah mau dibuka atau ditutup itu sebenarnya kita sendiri. Tergantung kebutuhan. Seandainya tadi yang kita tulis, tapi kita ditawarkan sesuatu kita mau, berarti itu juga yang mau membuka adalah si A sendiri. Jadi tadi bisa membuka karena dipaksa, tapi sebenarnya yang bisa membuka dan menutup adalah si A sendiri, diri kita sendiri yang mengontrol kita. Nah, Bapak Ibu, dalam teorinya William Glasser itu meluruskan, jadi ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi kadang kita salah tentang makna kontrol. Contohnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Seperti tadi kita tidak bisa memaksa Bu Eva untuk membuka kepala itu, tetapi tadi dia berarti mengizinkan ya untuk dikontrol, bukan dipaksa. Kemudian bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu juga sebenarnya sesuatu yang salah konsepsi ya, salah konsep. Bahwa penguatan positif atau sebuah bujukan, tadi ada yang membujuk ya, membujuk. Itu juga bentuk-bentuk kontrol. Itu mempengaruhi murid untuk mengulang perilaku tersebut, tetapi akhirnya murid itu akan menolak. Jadi dia mau karena diberi bujukan, tapi setelah itu karena tahu itu adalah sebuah bujukan, murid bisa menolak. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa suatu tadi bujukan-bujukan itu sesuatu yang sangat bermanfaat, itu sebenarnya malah bermanfaat. Kemudian di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita orang dewasa menganggap nek anak itu dikritik nanti anak itu akan lebih maju. Itu sebenarnya tidak. Kemudian dibuat merasa bersalah. Kamu itu seperti ini, kenapa tidak mengerjakan PR? Kasihan orang tua kamu sudah beli buku. Anaknya merasa bersalah. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang membuat karakter anak jadi kuat. Justru itu akan membuat anak itu merasa buruk. Mereka akan merasa dirinya itu malah buruk. Jadi itu malah tidak baik. Jadi ya kita akan belajar, saya sendiri juga sering mungkin membuat anak merasa bersalah atau mengkritik anak. Ternyata itu sebagai guru itu bukan yang tepat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak memaksa. Sama tadi seperti Pak Mun itu membuka kepala tangannya Bu Eva, itu dia merasa orang dewasa bisa memaksa. Sebenarnya itu juga bukan sesuatu yang benar. Kemudian kita lanjutkan. Nah yang benar adalah seperti ini Bapak Ibu. Menurut Stephen R. Covey itu seseorang kita tuh harus berubah dari paradigma stimulus respon menjadi kepada pendekatan kontrol. Jadi kita berubah tidak lagi ke pendekatan kontrol. Bisa dibacakan mungkin Pak Matun ya, bisa membacakan ini. Dari Stephen R. Covey, Principal Central Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara kita, maka kita perlu mengubah kerangka asuhan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda.
skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang diabetes. Ya, itu menurut Stephen Covey ya. Jadi tadi kita mungkin dengan teori memaksa, teori mengkritik itu kita mulai ubah, kita ubah sedikit demi sedikit perilaku kita. Kita ubah bagaimana kita melihat dunia. Jangan hanya kita menganggap kita orang dewasa yang selalu benar. Kadang murid-murid kita juga benar, karena kita menganggap benar, kita yang selalu menyalahkan mereka. Jadi ya kita sama-sama berusaha bahwa kita harus mencoba melihat pandangan kita terhadap dunia itu kita ubah. Sebagai contoh, Bapak Ibu, saya punya gambar. Apakah dari dua orang ini ada yang salah? Ya, betul. Betul semua. Dari ini orang yang dari sebelah kanan, mereka menganggap itu angka 6. Orang yang di sini menganggap ini adalah angka 9. Sebenarnya tergantung posisi kita di mana, sudut pandang kita di mana. Jadi semuanya benar. Nah, kadang kita menyalahkan murid, kenapa kamu nggak bawa buku? Nah, kita menyalahkan padahal di rumah mungkin karena kebanjiran, bukunya basah, kita sudah langsung menyalahkan dihukum. Itu kita harus melihat dulu. Kemudian ini adalah full, itu setengah penuh ya. Tapi orang sebelah mengatakan setengah kosong. Yang benar yang mana Bapak Ibu? Benar semua. Nah itu kita coba kita lihat dulu ya, kalau ada suatu permasalahan kita coba lihat dulu mana yang cari dulu penyebabnya, jangan langsung menyalahkan. Nah Bapak Ibu, selanjutnya kita ke materi selanjutnya tentang disiplin. Menurut Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak Bapak Ibu itu apa? Coba mungkin Pak Tor, kalau dengar disiplin itu apa? Cara berpakaian. Apa? Cara berpakaian. Cara berpakaian. Yang harus bagaimana Pak biasanya? Disiplin saja besar batu Pak. Cara berpakaian. Kalau Bu Heva mendengar kata disiplin itu apa? Patuh. Bu Yani? Patuh, taat. Kadang orang mengatakan disiplin itu pasti suatu ada peraturan ya. Kita harus patuh terhadap aturan. Jadi orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, patuh. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Seorang disiplin akan dapat hukuman, seperti itu ya. Tapi sebenarnya itu juga belum tepat ya Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa ketika kita menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Dan disiplin yang kuat yang dimaksud adalah disiplin dari diri mereka, bukan dari orang lain. Yang memiliki motivasi internal dari dalam diri. Nah, kalau disiplin internal itu tidak ada, baru ada pihak lain yang mendisiplinkan kita dari motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri. Coba kita sendiri, Bapak Ibu, saya sendiri ya Bapak Ibu, ketika saya berangkat sekolah sebelum 7.15, itu karena saya takut dengan hipertensi atau karena saya ingin berangkat pagi. Ketika saya takut dengan hipertensi, saya takut dipanggil BKD, saya takut dihukum. Berarti saya disiplin eksternal. Tetapi kalau saya mau berangkat pagi, saya ingin beri contoh ke murid-murid saya ingin siap ketika saya mengajar, berarti itu disiplin dalam diri. Nah, kalau Bapak Ibu bagaimana? Takut dengan eksternal atau internal? Dua-duanya. Dua-duanya kita berusaha disiplin secara internal ya Bapak Ibu. Walaupun Alatnya kita kan dengan presensi ya. ya, Tapi kalau kita masuk pagi karena niat kita memang mau pagi itu internal ya Ibu. Cuma juga ditambahi dengan eksternal tadi ya. Ya karena memang untuk tadi ya dikatakan jika motivasi diri tidak ada, maka akan dibantu dengan motivasi eksternal. Selanjutnya, setelah kita melihat budaya-budaya
nilai kebajikan universal itu apa ya Bapak Ibu? Di sini ada nilai kebajikan. Coba bisa diuji membacakan. Nilai kebajikan universal tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Ya, kemarin kita sudah berdiskusi tentang visi misi. Di situ pastinya diharapkan ada nilai-nilai universalnya. Kita ingin putra putri kita berakhlak mulia, cerdas, inovatif. Kemudian kemarin ingin mereka apa lagi ya kemarin? Berkolaborasi. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita miliki. Di sini ada berbagai nilai-nilai universal. Nanti akan saya bagikan, bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Di sini ada tentang nilai dari profil pelajar Pancasila, kemudian ada juga nilai dari 9 pilar karakter dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, salah satunya ya nanti itu bisa kita pahami. Tetapi salah satunya adalah nilai profil pelajar Pancasila yang sedang kita gembor-gemborkan bersama. Kira-kira ada berapa elemen Bapak Ibu dari pelajar Pancasila? Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah acuan yang kita harapkan kepada murid-murid kita. Semoga mereka bisa memiliki nilai-nilai universal ini. Nah, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila sudah kita ajarkan ke murid-murid kita ya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menyanyikannya. Ini ada gerakan baru ya. Lihat dulu. Kita lihat dulu bersama. Setelah itu nanti kita bisa menyanyi bersama. Nanti bisa bersama dilihat dulu. Sila jelima. Paham ya? Pelajar Pancasilanya 5. Yang berakhlak mulia love ya. Berkebinekaan global lingkaran ya. Kreatif dan bernalar kritis. Oke, biar semangat nyanyi bersama-sama juga ya, berdiri lagi biar tidak bosan duduk terus. Atau mungkin ada yang di depan di sini juga. Bersama-sama berdiri. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa.
Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan penghargaan. Ketiga adalah untuk menjadikan diri mereka diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi contohnya Bapak Ibu, ketika saya berangkat pagi menjabat tangan murid di depan biar dipuji oleh Pak Turwaji, berarti saya baru sampai ke motivasi penghargaan diri. Tapi ketika saya ingin berangkat pagi agar muridnya senang, siap disapa oleh guru, kemudian gurunya pagi, saya juga mau pagi, itu berarti kita sudah ada di motivasi ketiga. Kira-kira yang ingin diinginkan kita adalah yang dimana Bapak Ibu? Yang ketiga ya. Dan saya sendiri ketika mendaftar CGP itu saya masih ada di motivasi pertama. Jadi ketika itu ibu kepala sekolah terus memotivasi saya mengikuti karena menghindari ketidaknyamanan daripada disuruh-suruh terus. Itu berarti saya motivasinya di motivasi pertama. Tetapi setelah saya mengikuti CGP ini, ternyata banyak sekali ilmu yang saya dapat dan kemudian ternyata sangat banyak ilmunya untuk terapkan ke anak. Jadi sekarang alhamdulillah sudah sampai ke motivasi ketiga. Di sini tujuan disiplin positif tadi sudah ada ya Bapak Ibu tentang untuk menanamkan motivasi yang nomor 3. Niatnya disiplin positif adalah agar kita termotivasi dari diri sendiri tadi, mengamalkan nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan karena hukuman atau bukan karena penghargaan, tapi memang dari diri sendiri. Seperti halnya kemarin di kelas saya juga masih salah Bapak Ibu, saya masih menggunakan banner yang berisi bintang-bintang. Anak-anak yang mau maju saya kasih bintang, mereka sangat semangat. Ternyata itu motivasi dari penghargaan. Ketika tidak diberi bintang mereka tidak maju. Nah di sini ya ada hukuman, penghargaan, kemudian dari diri tadi dinamakan restitusi. Restitusi, okay. Ini bedanya hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Ketika hukuman, kalau Bapak Ibu misalnya kita contohkan anak datang terlambat, kita langsung hukum, ayo lari keliling lapangan, itu namanya hukuman. Karena anak tidak tahu akan diapakan, hukumannya tiba-tiba, itu namanya hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan bersama. Contohnya ketika di kelas saya, ketika tidak piket sehari, akan piket lagi 2 kali, tapi sudah kesepakatan bersama, itu namanya konsekuensi. Walaupun berat, tapi setidaknya konsekuensi itu anak masih mau melaksanakan. Tapi kalau hukuman, anak akan merasa takut ya. Nah inilah restitusi yang kita harapkan adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka salah tetapi mereka harus bisa kembali ke kelompok mereka. Kalau kita langsung menghukum mereka akan takut. Tapi kita harus berusaha agar anak mencari solusi dari masalah mereka. Jadi kalau bisa mereka harus dicarikan. Mereka juga harus bertanggung jawab dan mencari solusinya sendiri. Jangan langsung dihukum. Nah, di sini ada beberapa contoh dihukum oleh penghargaan. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar mendapatkan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka dapat melakukannya atau mereka tidak dapat memilih. Ini intinya kalau menjanjikan hadiah itu tadi anak akan maunya ketika diberi hadiah. Di sini ada sebuah kasus Bu Anas itu guru SD kelas 2. Dia mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib antri. Jadi setiap masuk kelas tidak bisa antri dan selalu berebut masuk kelas. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu. Akhirnya Bu Anas memberikan stiker bintang. Kalau yang tertib akan mendapatkan bintang. Tapi ternyata ketika Bu Anas sakit,
memberikan stiker bintang, anak-anaknya maksudnya sudah tidak ketik lagi berebut. Nah, itu kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena anak belum mendapatkan motivasi dari diri. Jadi mereka hanya mau antri ketika mendapatkan penghargaan. Jadi ketika kita memberikan reward kepada anak, ketika anak itu bisa menyelesaikan atau bisa melakukan hal-hal yang katakanlah di atas teman-temannya, berarti untuk kedepannya itu tidak boleh. Ya, jadi itulah yang menurut saya juga masih kita berusaha berproses ya Pak. Karena tadi saya juga sangat semangat dengan memberikan bintang. Ternyata itu adalah malah motivasi yang tidak akan jangka panjang ke anak. Anak hanya mau ketika diberi ini. Padahal kita sendiri ketika kenaikan kelas masih memberikan penghargaan. Bahkan saya sendiri kalau anak melanggar saya sering memberikan hukuman. Padahal kalau dalam yang kita pelajari itu keliru. Mungkin Bu Yani bisa menambahkan. Jadi kita mengharapkan bahwa motivasi itu seharusnya datang dari anak itu sendiri, ya, motivasi internal. Sehingga ketika anak sudah melakukan segala sesuatunya dari kesadaran dirinya sendiri, maka baik ada penghargaan atau tidak ada penghargaan, anak tetap akan melakukan hal yang positif. Berarti memang berat ya, itu tugas kita ya, berat sekali agar anak sadar dari diri sendiri dulu. Nanti kita coba lihat lagi ya. Saya akan melanjutkan. Tentang keyakinan kelas. Di kelas Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Ya. Di sini kita akan membahas bersama tentang keyakinan kelas. Kemarin di tahun lalu saya saat belajar ini saya sudah membuat keyakinan kelas, tetapi masih ada beberapa langkah yang belum sesuai. Kita akan pelajari bersama. Kok keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Bapak Ibu kalau coba kita jawab bersama. Kalau kita melihat peraturan penggunaan helm, kenapa kalau berkendara harus pakai helm? Itu kenapa? Menjaga keamanan. Kenapa ada peraturan menggunakan masker dan cuci tangan? Tidak terkena virus. Berarti kesehatan ya. Bahwa tadi dari nilai keamanan dan nilai kesehatan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita harapkan. Nah, nilai-nilai itulah yang akan membuat kita melakukan keyakinan. Jadi keyakinan yaitu nilai-nilai universal yang disepakati. Jadi ketika harus pakai helm, harus cuci tangan, itu adalah kita sedang meyakini nilai keamanan dan nilai kebersihan, nilai kesehatan. Jadi di sini langkah-langkah dalam membentuk keyakinan kelas. Sebelumnya kita bahas dulu. Keyakinan kelas itu harus kesepakatan satu kelas ya, Bapak Ibu tidak. Bapak Ibu nge-print keyakinan kelas itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan siswa dan guru. Keyakinan kelas itu pernyataannya universal dan dalam bentuk kata positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan, kita hilangkan, kita ubah menjadi buanglah sampah di tempatnya. Jangan merusak tembok, jangan mencocok tembok, kita ubah menjadi jagalah fasilitas kelas. Dulu waktu tahun lalu saya buat keyakinan kelas, jangan bertengkar. Ternyata kita harusnya menggunakan bahasa positif, menjalin kerukunan dengan siswa. Kemudian keyakinan kelas juga tidak usah terlalu banyak, nanti siswanya pusing tidak menghafal. Jadi mudah dipahami, kemudian bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Bikin keyakinan kelas setiap Jumat berenang, padahal tidak ada kolam renang, itu tidak sesuai. Kemudian semua warga berkontribusi membuat keyakinan kelas dan bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu, karena di tengah-tengah terdapat kasus belum ada keyakinan kelas tentang mencoret-coret tembok, maka ditambah lagi, itu bisa. Nah, ini
tahap menyusunnya, pertama mempersilakan murid di kelas untuk bercurah pendapat. Jadi perlu disepakati ya, peraturannya itu bersama siswa. Yang diinginkan siswa di kelas itu apa? Dicatat masukannya, boleh ditempel. Kemarin saya menggunakan post-it. Disusun keyakinan kelasnya. Kalau murid-murid menggunakan kata negatif, kita ubah menjadi kata yang positif. Kemudian ditinjau kembali dilihat sudah sesuai belum. Setelah itu ditinjau ulang bersama-sama. Ini setuju tidak anak-anak? Yang ini setuju sepakat? Nah itu ditinjau ulang-ulang bersama-sama. Kemudian setelah selesai dibuat itu ditandatangani. Setuju ya, kita sepakat ada 7 keyakinan kelas. Kemudian ditempel di tempat yang mudah dilihat anak. Ini praktek saya membuat keyakinan kelas. Setiap anak di kelas menulis apa yang mereka inginkan, kemudian ditempel. Nanti ada yang inginnya ada SBG, ada yang anak cowok udah boleh mengganggu anak cewek, ada yang seperti itu, ada yang ingin kelasnya bersih dan rapi. Nah setelah itu guru meninjau ulang bersama siswa, dikelompokkan yang sudah sama, kemudian dirubah menjadi kalimat positif. Setelah itu kami menghias bersama agar lebih menarik lagi. Ini adalah contoh keyakinan kelas di kelas kami. Cuma belum saya pasang karena saya ingin tunjukkan di sini. Setelah ini akan dipajang di kelas kami biar murid-muridnya selalu mengingat. Contohnya menjaga kebersihan dan kerapian kelas, menjaga kerukunan dan saling menghargai saat belajar dan bermain. Di sela pembelajaran ada SBG, menjaga fasilitas kelas. Itu contohnya, ini adalah yang membuat mereka, keinginan mereka. Ada yang sama dan juga satu. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kira-kira Bapak Ibu, mana yang ingin Anda kunjungi, yang belum tentu kunjungi, mana yang ingin dilaksanakan? Bekerja, berbelanja, berkumpul dengan keluarga, atau ini misalnya berlibur. Kira-kira yang diinginkan mana? Bu Eva berkumpul dengan keluarga, Bu Yani berlibur. Bu Eva berbelanja. Mungkin Pak Mon bekerja. Oh ternyata keinginan kita berbeda-beda ya. Ada yang ingin berlibur, berkumpul dengan keluarga, ada yang ingin bekerja. Kenapa keinginannya berbeda-beda? Karena kebutuhan setiap manusia berbeda-beda. Ketika Pak Mon ingin bekerja karena mungkin ingin memenuhi kebutuhan. Kemudian Bu Eva tadi ingin berkumpul dengan keluarga. Nah, dari situ kita akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Mungkin tadi Pak Mon ingin bekerja untuk bertahan hidup. Tadi Bu Eva ingin apa? Berkumpul dengan keluarga. Kira-kira yang mana Bu Eva? Kasih sayang dan rasa menerima. Dan Pak Matur juga ya. Bu Yani ingin apa tadi ya? Berlibur. Kesenangan ya. Bu Eva ingin berbelanja. Bisa kesenangan, bisa kalau belanjanya beras dan gula bisa bertahan hidup ya. Itu sudah contoh-contohnya. Maka kebutuhan anak-anak juga berbeda-beda Bapak Ibu. Ketika kita ada kasus di kelas, jangan langsung menyalahkan anak. Kadang ada kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Ada contohnya kasus Bu Ambar itu guru kelas 2 sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid. Muridnya bernama Doni. Beberapa anak mengeluh karena Doni sering minta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Apakah langsung memarahi Doni? Bagaimana? Mencari tahu dulu ya. Kira-kira apa alasan Doni melakukan itu
Berarti kebutuhan apa yang Joni butuhkan? Tadi yang dari 5 kebutuhan itu bertahan hidup ya, dia ingin lapar makan, itu bertahan hidup. Kalau ditanya dia merasa senang, teman-temannya jadi memperhatikan dia, dan setelah gurunya melapor, orang tuanya jadi memperhatikan Joni. Berarti Joni butuh kasih sayang. Kalau alasan Joni, saya agar merasa hebat, teman-teman saya biar takut sama saya. Berarti Joni butuh apa? Penguasaan, ya betul. Kalau Joni bosan makanan yang dibawa di rumah itu saja, ia ingin makanan lain, kebebasan atau kesenangan ya. Kalau ingin melihat ekspresi teman-temannya lucu kan, teman-teman jadi kesal, itu mungkin kesenangan karena dia senang. Oke Bapak Ibu, itu tadi tentang kebutuhan manusia. Sekarang ini posisi kontrol. Kita sebagai guru ada 5 posisi. Yang pertama penghukum. Kalau kita di kelas ada anak terlambat, kita langsung hukum, disuruh lari, itu berarti kita penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, berarti kita kadang tidak kasihan Pak sama Bu Erni. Bu Erni sudah menyiapkan pembelajaran, kok kamu terlambat? Itu berarti membuat anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga menjadi teman, jadi berteman. Keempat memantau, dan kelima manajer. Nanti kita akan bahas di sini. Tidak dihukuman ya. Kadang gurunya patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Apa ini tadi? Selalu pasti selalu terakhir yang selesai. Itu namanya tipe-tipe guru penghukum. Nah, kalau pembuat rasa bersalah itu kadang ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali lagi ibu harus memberitahu kamu. Nah, kalau rasa bersalah itu anak itu akan merasa tidak berharga. Mereka akan merasa kecewa. Nah, kalau kita sebagai teman itu anak malah akan selalu kita mengajari diajarkan oleh guru. Jadi ketika tidak ada guru, anak akan kecewa karena mereka menganggap gurunya adalah teman. Untuk pemantau itu sudah mulai ada konsekuensi. Jadi peraturannya apa yang kamu lakukan, kalau kamu melanggar konsekuensinya apa, itu dulu sudah ada konsekuensi. Tadi misalnya, Amira kok tidak piket, aturannya apa, harus piket. Kalau tidak piket bagaimana? Itu adalah tipe guru sebagai pemantau. Kalau dari pemantau itu paling tidak anak itu sudah mulai menunjukkan tanggung jawabnya. Tapi kalau sebagai teman jadi mengandalkan gurunya. Nah, yang kita harapkan ini Bapak Ibu, kita ada di posisi manajer. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita jadi posisi manajer. Di sini nanti anak akan ditanya keyakinan kelasnya, ditanya dulu salahnya apa, kemudian diingatkan keyakinan kelasnya. Setelah sudah ingat, anak disuruh mencari sendiri solusinya. Kalau kamu tidak piket, terus kamu mau bagaimana? Jadi anak mencari sendiri solusinya. Di sini itu nanti anak akan merasa lebih senang, tidak akan merasa tertekan. Nah, Bapak Ibu, nanti saya akan menunjukkan video tentang praktek saya, tentang kegiatan saya sebagai manajer ya ketika menghadapi permasalahan, dan di mana lama-lamanya dinamakan segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas. Kita menanyakan dulu ke anak, kok kamu tidak piket kenapa? Nah, ditanyakan dulu. Jadi nggak apa-apa, setiap manusia punya salah. Jadi anak biar tidak takut dulu. Setelah itu ditanya alasannya. Setelah itu baru diberi motivasi dengan cara menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat ini, ditanyakan, lalu anak diminta untuk bertanggung jawab. Ini tahap-tahapnya guys, ketika restitusi. Tadi sudah ada tahapnya. Nah, ini adalah contoh praktek.
Jadi Bu Erni mengajar di kelas 4. Saat istirahat, Atom dan teman-temannya bermain di halaman. Mereka sedang berkejar-kejaran. Kemudian Atom melihat Vira sedang menulis di dalam kelas. Atom ingin menggoda Vira yang asik menulis agar ikut berlarian. Atom mengambil buku Vira agar Vira mengejarnya. Akhirnya Vira mengejar Atom. Tiba-tiba buku Vira jatuh ke dalam selokan. Vira pun menangis. Akhirnya Bu Erni memanggil Atom untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut. Ketika saya belum mempelajari ini, mungkin saya langsung menyalahkan Atom, memarahi ya, tetapi ini contoh segitiga restitusi. Mungkin bisa kita pelajari bersama sambil suatu ketika kita bisa mempraktekannya. Tadi Bu Erni dengar dari Rasid, Atom sudah menemukan masalah. Ada yang bisa dibantu? Saya menjatuhkan buku Vira ke selokan dan basah. Ya, setiap orang tentunya pernah melakukan kesalahan ya. Kita pasti bisa memperbaikinya. Iya Bu, kemarin saya mengambil buku Vira. Kamu pasti punya alasan mengapa mengambil bukunya Vira. Saya ingin bermain kejar-kejaran dengan Vira. Jadi saya mengambil bukunya Vira agar dia mengejar saya. Ya, memang ya kalau bermain kejar-kejaran itu apalagi dengan teman pasti sangat menyenangkan. Iya Bu, sangat menyenangkan dan membuat kita tambah akrab. Ya, benar sekali Atom. Memang kalau berkejar-kejaran dengan teman itu membuat kita senang, membuat kita akrab. Tapi jika Atom merebut bukunya Vira dengan paksa, itu juga perbuatan yang tidak baik. Berarti Atom tidak peduli dengan teman. Apakah Atom ingat keyakinan kelas kita? Ingat Bu, kita harus saling menghargai dan menyayangi teman. Ya, betul sekali. Apakah Atom meyakininya? Iya Bu, saya meyakininya. Jika kamu meyakininya, apakah Atom bersedia untuk memperbaikinya? Ya Bu, saya bersedia. Saya akan meminta maaf dengan Vira dan mengembalikan buku Vira. Bagus, berarti Atom mau mengembalikan bukunya Vira ya. Itu ide yang bagus sekali. Kemudian sekarang Atom sudah menemukan solusi dari masalah Atom. Apakah Atom bersedia untuk memperbaikinya atau intinya agar tidak terulang lagi? Saya tidak akan mengulangi lagi untuk merebut dan memaksa temanku. Baik, Ibu hargai ya usahanya Atom. Berikut adalah contoh segitiga restitusi. Ketika kita mengalami permasalahan, kita tidak langsung memarahi anak atau menghukum, tetapi kita gali dulu masalahnya, bahkan anak berusaha mencari solusinya. Kita akan sama-sama belajar untuk menerapkan tersebut. Mungkin dari saya itu saja. Banyak kata, banyak salah. Saya mohon maaf. Mari kita berusaha menjadi guru yang lebih baik untuk murid-murid kita agar kita dapat mewujudkan cita-cita sekolah kita yang tercantum dalam visi kita. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni telah memberikan materinya kepada kita semua. Sangat bermanfaat sekali ilmunya. Semoga kita dapat menerapkan di dunia